Waalaikumsalam. Duduk. Gimana Cika? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik. Sehat kamu? Sehat. Ini tadi waktu istirahat atau lagi? Dari itu, saya kan mau istirahat, tapi ternyata kita nggak istirahat. Ini waktu istirahat ya sebenarnya ya. Oke Cika. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke Cika, terima kasih Cika udah datang ke ruang kita, ketemu baru. Kita mau sharing. Sekarang ibu mau nanya dulu ke Cika nih, apa sih yang Cika mau ceritakan ke baru gitu, ada apa? Ya itu kayak masalah pelajaran di kelas itu kayak tentang presentasi itu kayak kurang. Itu kalau misalnya saya panggil, perasaan saya dipanggil sama ibu ke sini tuh ya karena deg-degan tuh, kayak deg-degan. Soalnya kenapa nih dipanggil, ada apa, buat masalah apa gitu. Cika takut. Kita memang udah janjian ya Cika mau ke baru ya. Oke Cika, hari ini apa yang Cika rasakan sampai Cika datang ke ruang BK? Dulu ya kayak karena pertama kali, jadi kayak rasanya deg-degan aja sama tante itu kayak takut kenapa gitu, deg-degan aja. Cika masih deg-degan nih. Iya. Takut emang. Tapi memang Cika pingin ke ruang BK kan? Iya. Cika pingin sharing sama baru. Iya. Oke, bisa kita mulai Cika? Boleh. Udah gak deg-degan kan? Ya. Alhamdulillah. Oke Cika, apa sih yang Cika rasakan sampai Cika datang ke ruang BK? Ya pertama kali kan dulu kayak deg-degan aja gitu. Karena kan ibu manggil saya mikir kayak, aduh gimana nih, dipanggil karena apa ini. Terus ya udah saya datang, ya udah ternyata cuma untuk konseling aja kan, jadi udahlah rada lega, nggak ada deg-degannya juga gitu. Terus Cika, apa yang Cika rasakan saat ini? Apa yang ingin Cika ceritakan ke Aku setiap ada presentasi kelas tugas gitu, kayak nggak berani maju, kayak karena deg-degan, apalagi kan dilihatin teman-teman kelas gitu kan, kayak deg-degan aja, ini gimana, mulai dari mana, harus kayak gimana gitu ngomongnya. Ya udah, jadi kayak ngerasa gugup, kadang kayak izin nggak masuk, soalnya takut disuruh presentasi, walaupun ya nggak bakal diapa-apain kalaupun salah kan, yang namanya rasa takut ya gitu. Terus kadang udah maju nih, ngomongnya belibet, kadang suara hilang, tangannya gemeter, matanya kemana-mana gitu, kadang juga kayak gitu. Jadi yang Cika rasakan itu Cika itu kalau presentasi maju Cika gemeteran, takut gitu, mau ngomong belibet, gemeteran, deg-degan gitu. Iya. Itu yang menyebabkan Cika sering gak masuk. Akhir-akhir ini kan Cika sering gak masuk. Iya. Pas ibu cek itu Cika gak masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang ada maju presentasi. Iya, beberapa sih ada kayak baca puisi, kan kayak suruh nyari puisi gitu. Nah nanti udah nyari puisi, suruh presentasi ke depan, cara bacanya, cara menyampaikan puisinya itu gimana. Nah jadi Cika nggak masuk soalnya gitu, kedeg-degan aja, nggak berani. Padahal di 1 minggu itu bahasa Indonesia itu ada di 2 hari ya? 2 hari. Jadi kamu pas 2 hari itu 1 minggu nggak masuk terus ya? Iya. Itu yang bikin kamu nggak masuk. Jadi karena kamu takut, kamu nggak masuk. Gitu. Jadi gini Cika, apa yang kamu rasakan itu sebenarnya ada pada pikiran kamu sendiri. Jadi pikiran kamu yang menyebabkan kamu itu takut, kamu gemeter, kamu deg-degan. Itu sebenarnya ada dalam pikiran kamu sendiri dan emosi kamu sendiri. Ya, nanti ibu coba liatin gambar ini. Coba kita lihat ya Cika ya. Cik, coba Cika lihat gambar ini. Ya. Iya. Ini itu tentang emosi. Coba perhatikan ya. Ada responnya gambar.
positif dan kognitif ya. Iya, jadi apa yang Cika rasakan itu terjadi karena pikiran Cika sendiri. Maksudnya begitu ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu, apa yang kenapa kamu berpikiran gitu orang gitu, padahal itu pikiran Cika sendiri. Coba ya, kita mau cek ya. Gambar tadi menarik kan Cika ya? Ya. Jadi apa yang ada itu muncul itu karena pikiran Cika sendiri, benar nggak? Benar. Ya padahal itu belum tentu terjadi nggak sih Bu? Iya, tapi otomatis itu menjadi pikiran negatif. Jadi semuanya itu jadi negatif, yang datang negatif semua ada di pikiran kamu, benar nggak? Iya benar banget. Berkecamuk semua negatif, akhirnya ya itu. Walaupun sebenarnya itu belum tentu terjadi. Iya benar. Ya minder aja gitu takut jadi salah, padahal itu belum pasti terjadi juga. Jadi karena itu pikiran saya sendiri ya Bu. Iya, jadi kita mengatasinya bareng-bareng. Gimana? Ibu kasih misalnya nih, ibu kasih catatan, kamu misalnya catatan nih. Di catatan ini nanti kamu catat apa yang kamu lakukan atau kamu rasakan. Dicatat ya. Setiap kamu rasakan apa, catat. Setiap kamu rasakan apa, dicatat. Biar nanti kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang ada di pikiran kita. Ibu siap. Nah, jadi ini nanti kamu apa aja yang kamu pikirkan, apa aja yang kamu rasakan, kita cerita aja ke Bu Arum. Jadi kita ini ada namanya akses kerahasiaan ya. Jadi nggak usah takut, ini antara luarnya sama Cika. Paham? Jadi ya, minggu depan nanti Cika bisa koordinasi, Cika cerita lagi. Setelah Cika di rumah Cika catat apa dibahas ya, satu-satu apa kenapa, apa yang kamu rasakan, apa yang Cika berbuat, apa yang Cika lakukan, itu semua dicatat. Nanti Cika akan kita ngobrol lagi. Dan nanti datang itu hari apa? Ini kan Senin ya, besok ya. Oke. Nah, besok karena kita waktu istirahat sempit ya, nanti juga rame, kita kan gak lama banget. Iya. Nanti hari Selasa jika datang lagi ke Bu Arum itu jam 10 Lebih awal berarti. sebelum masuk, karena kita masuk jam setengah itu. Udah, ada lagi yang mau Cika tanyakan? Kalau buat ngilangin rasa takutnya itu tuh yang pengen saya bilangin, soalnya saya ngerasa minder banget kalau ada presentasi gitu Bu. Itu gimana sih Bu caranya? Nah, itu nanti kita pelan-pelan Cika ya. Pelan-pelan kita bareng-bareng kita bahas ya. Mungkin itu aja ya, nanti bisa balik lagi di Waalaikumsalam. Duduk. Cika, hari ini kita janjian ya Cik ya? Iya. Oke. Gimana Cik, hari ini gimana nih kabarnya Cik hari ini? Sehat. Oke, sehat. Apa Cika hari ini kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Misalnya yang kemarin Bu Arum udah kasih PR ya, udah kasih PR buat Cika. Coba PR-nya itu buat Cika. Oke Cika, selamat pagi, terima kasih Cika udah datang lagi di konseling sesi kedua ini. Gimana Cik perasaan kamu hari ini? Sebenarnya masih ngerasa agak tegang, soalnya minggu depan ada jadwal presentasi lagi Bu. Besok ada presentasi lagi minggu depan. Gitu. Kamu tapi sudah berusaha mengerjakan PR dari Ibu? Udah Bu, udah coba mengajar PR yang Ibu kasih. Oke, coba Ibu lihat dulu ya.
Oke. Terima kasih Cika ya, kamu sudah jujur sama perasaanmu dan meluangkan waktu untuk mengerjakan PR dari ibu, untuk membuat catatan-catatan yang kemarin. Apa sih yang membuatmu kamu cemas itu ya? Iya. Oke, catatannya bagus sekali nih ibu, udah lihat catatannya bagus sekali. Kamu mencatat saat guru memanggil ya, kamu untuk bersiap waktu itu presentasi Bu Listi ya. Oke, sekarang Bu Arum akan ngasih gambar ya, nih contoh gambar, nih dilihat ya contoh gambarnya. Oh ini kan jika apa yang terlintas di pikiran kamu, apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kamu, di kepala kamu itu. Oke. Jadi saya kayak langsung berpikir aja setiap presentasi, aduh saya pasti akan terlihat bodoh dan memalukan di depan semua orang kayak gitu. Karena kayak masih tegang aja sama presentasi yang gak deg-degan. Gitu. Oke. Itu namanya pikiran otomatis negatif. Jadi pikiran kamu itu pikiran otomatis negatif. Oke, sekarang kita tulis di kolom kedua ya. Oke, kasih pulpen. Di sini kamu tulis di kolom kedua. Seberapa besar kamu mempunyai pikiran negatif itu? Mempercayai itu loh, saya terlihat bodoh gitu. Kalau dari skala 0 sampai 100 itu berapa persen coba? Berapa ya? Kurang lebihnya sih 85% Bu. Soalnya kayak masih takut. Jadi rasanya itu kayak nyata gitu, benar-benar gitu. Oke. Saat pikiran kamu muncul, perasaan apa yang timbul dan apa yang kamu rasakan dalam tubuh kamu? Kayak cemas aja sih, cemas sekali, kayak tangan saya mulai berkeringat dingin dan jantung berdegup kencang gitu. Gitu. Oke, Ibu lihat dulu catatan kamu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat jebakan dalam pikiran tersebut. Ibu punya kartu tadi ya, kartu coba dilihat. Ini ada 3 kartu, ini kartu distorsi negatif kognitif itu ya. Itu tulisannya peramalan masa depan, ya. Telling dan labeling. Apakah pikiranmu tadi mirip seperti ini nggak? Mirip nggak? Mirip 95% mirip sih. Mirip banget. Ya, ini kan Aku rasain. catatan kamu. Nah, sekarang Ibu mau melihat nih jebakan dalam pikiran tersebut, pikiran kamu itu ya. Ini Ibu kan punya beberapa kartu nih. Coba jika lihat di kartu Ibu, kartu distorsi kognitif. Namanya kartu distorsi kognitif. Coba jika lihat, coba lihat. Itu tulisannya kan peramalan masa depan, ya. Itu labeling. Sekarang apakah pikiranmu mirip sama kartu ini? Coba dicek. Ya Bu, saya seolah-olah sudah tahu masa depan kalau saya pasti akan memalukan. Padahal presentasinya saja belum dimulai, dan saya langsung melabeli diri saya bodoh karena merasa tegang. Ya, itu namanya distorsi kognitif. Itu pikiranmu sedang melakukan lompatan kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Jadi kamu itu menghakimi diri kamu sendiri, nak. Sebelum kejadian sebenarnya terjadi, itu kamu menghakimi diri kamu sendiri. Ayo mulai kita renungkan ya Cika ya. Coba kita renungkan. Cika percaya sama pikiran Cika sendiri kalau Cika itu terlihat bodoh. Sekarang bagaimana cara kamu mempersiapkan presentasi nanti? Jadi coba renungkan Cika untuk besok presentasi, apakah Cika bisa gitu, coba. Mungkin saya malah jadi tidak fokus belajar Bu, karena terlalu sibuk merasa takut, atau saat di depan nanti saya akan terus menunduk karena merasa malu duluan. Jadi apakah pikiranmu otomatis itu membantumu tampil baik atau justru
justru akan menghambatmu. Sangat menghambat Bu, semakin saya memikirkannya, semakin saya ingin melarikan diri dari tugas itu. Jadi malah menghambat ya. Mm-mm. Jadi malah pikiran kamu itu kamu melarikan diri dari tugas. Dari sana saja. Ya. Agak jauh. Kelihatan nggak tulisannya tadi? Ya. Oke Cika, mari kita renungkan ya. Kita renungkan jika itu mempercayai pikiran, kamu terlihat bodoh, mungkin akan mempengaruhi cara Cika mempersiapkan presentasi itu. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi caramu mempersiapkan presentasi nanti. Mungkin saya malah jadi tidak fokus Bu, karena terlalu sibuk merasa takut, atau saat di depan nanti saya akan terus menunduk karena merasa malu duluan. Gitu ya. Jadi pikiran itu otomatis membantumu atau malah menghambat ya? Lebih tepatnya sangat menghambat Bu. Semakin saya memikirkannya, semakin saya ingin melarikan diri dari tugas-tugas itu semua. Oke. Aduh, gak apa-apa. Oke, Cika, itu alasan terkuat mengapa penting kita untuk mengenali pikiran-pikiran kita ini. Ya, nanti ibu akan memberikan lembar-lembar dari kartu ini sama kamu. Nanti kamu di rumah diisi. Pada saat pikiran kamu mulai pikiran kamu mulai muncul, gitu kan, cemas mau presentasi, langsung kamu tulis, ya. Setiap kali kamu merasa cemas, pokoknya mau presentasi minggu depan, tulis situasinya, apa yang kamu rasakan. Coba identifikasi jenis distorsi kognitifnya, paham ya? Maksudnya apa sih? Apa tulis aja. Apa yang kamu rasakan tulis aja gitu. Jadi nanti ibu kasih lembar itu. Bisa Bu, jadi saya harus menangkap pikiran itu sebelum saya tenggelam dalam kecemasannya ya. Ya, benar sekali Cika. Kita bahas temuan itu di sesi selanjutnya ya. Nanti ibu minta lembaran itu lagi, kita bareng-bareng kita baca. Nanti kita bareng-bareng kita cari solusinya ya. Iya, Oke, gitu aja Cika. Cukup ya. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Cut dulu. Ini Bu catatan yang saya bikin kemarin. Oke, coba ibu lihat dulu ya nak. Iya. Oke Cika, bagus sekali catatannya. Di sini kamu menulis Cika, saat kamu maju mau presentasi dan saat disuruh maju sama Bu Listi ya, kamu catat di sini apa yang terlintas di pikiranmu ya, seolah-olah ada suara di kepala yang muncul tiba-tiba. Oke Cika, ibu kasih kartu Cika, ini kartu, ibu kasih namanya lembar track record ya. Ibu nanya deh, apa yang pertama terlintas di pikiranmu? Ada suara apa tiba-tiba yang muncul gitu saat kamu mau maju? Ya, kebanyakan yang terlintas di kepala saya itu kayak saya langsung berpikir, aduh saya pasti akan terlihat bodoh dan memalukan di depan semua orang. Jadi kayak udah minder duluan lah gitu. Oke. Jadi yang terlintas itu kamu terlihat bodoh. Rasanya kamu merasa bodoh. Iya. Tiba-tiba saya pasti nggak bisa bodoh gini gitu ya. Ya itu namanya otomatis pikiran negatif ya. Oke, kita tulis di kolom kedua ya, cek kolom kedua. Nanti kita tulis kolom kedua. Itu di situ. Coba jika tulis di kolom kedua di situ. Seberapa besar jika mempercayai pikiran itu, pikiran negatif tadi ya. Saya pasti tidak bodoh, pikiran Cika tadi. Itu kalau misalnya range 0 sampai 100, berapa kira-kira Cika? Kurang lebihnya sih kayaknya 85%. Karena emang benar-benar bikin saya takut aja gitu sama presentasi. Jadi kayak gitu aja Bu. Berarti kayak nyata gitu ya. Pikiran itu muncul, tiba-tiba muncul dan yang kamu rasakan gitu, nyata, benar-benar nyata. Jadi dari 0 sampai 100 itu 85%. Besar ya Cika. Berarti emang benar-benar kayak
kelihatan lah memang itu yang Cika rasakan. Oke. Cemas sekali, berarti kamu sangat cemas. Kamu berkeringat, deg-degan gitu apa gimana? Coba ibu pengen tahu lagi coba. Cemas banget Bu, soalnya kayak tangan saya mulai berkeringat ini dan jantung berdegup kencang banget, kayak bener-bener pasti terjadi banget ini, kayak pasti diomongin, pasti di ini gitu. Berarti banyak muncul gitu ya pikiran, Iya. ini pasti itu. Oke Cika, sekarang kita melihat jebakan deh ya, jebakan dalam pikiran tersebut. Ini ada kartu nih. Ini yang namanya kartu distorsi negatif ya. Peramalan masa depan, telling and labeling. Tadi pikiran kamu mirip kan? Mirip dengan ini kan? Iya Bu, saya seolah-olah sudah tahu masa depan kalau saya itu pasti akan memalukan, padahal presentasinya saja belum mulai, dan saya langsung melabeli diri saya bodoh hanya karena merasa tegang. Iya. Tepat sekali Cika, itu namanya distorsi kognitif. Pikiranmu itu sedang melakukan lompatan kesimpulan tanpa bukti yang kuat, jadi menyimpulkan sendiri padahal nggak ada bukti ya, tidak ada bukti nyata, tapi kamu gini gitu menyimpulkan sendiri, pikirannya berbicara, berarti rame gitu ya. Iya. Aduh, rame banget pikiran Cika gitu ya. Oke, kamu menghakimi diri kamu sendiri sebenarnya sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Tapi sampai sini Cika paham ya? Paham. Kalau maksudnya apa yang Cika rasakan itu dari pikiran Cika sendiri, pikiran negatif Cika sendiri, yang Cika merasa terlihat bodoh, benar nggak? Iya. Presentasi saya nanti gimana, nggak bisa, benar nggak? Iya benar banget. Selanjutnya gimana Cika? Kalau dari catatan itu kan Cika seperti itu. Mungkin saya malah jadi tidak fokus belajar karena terlalu sibuk merasa takut, atau saat di depan nanti nih saya akan terus menunduk karena merasa malu duluan sebelum presentasi. Jika baca ini kamu agak jauh, fokusnya ke belakang, jadi jika baca ini Kak lihat. Mungkin saya malah jadi tidak fokus belajar karena terlalu sibuk merasa takut nih Bu, atau saat di depan nanti saya akan terus menunduk karena merasa malu duluan, padahal itu presentasi belum dimulai atau memanggil nama saya. Udah ya. Jadi Cik, apakah pikiran otomatis itu menurut kamu membantu kamu tampil lebih baik, apa malah justru menghambat? Lebih ke menghambat sih Bu, soalnya kayak semakin saya memikirkannya, semakin saya ingin melarikan diri dari tugas-tugas semua itu, jadi kayak menghambat banget. Oke. Berarti malah itu justru pikiran itu malah menghambat kamu ya? Iya. Itulah alasan mengapa penting kita untuk mengenali pikiran-pikiran ini. Jika sebagai latihan di rumah, nanti ibu kasih lembar talk record ini ya. Nanti kamu di rumah bisa kamu isi ya, tuliskan untuk situasinya, untuk persiapan kamu untuk minggu depan. Jadi setiap kamu merasa cemas mau presentasi, apa sih yang kamu rasakan, kamu tulis. Apa yang ada di pikiran kamu otomatis coba identifikasi dari distorsi kognitif itu. Paham nggak Cik? Bisa Bu, paham. Jadi saya harus menangkap pikiran itu sebelum tenggelam dalam kecemasannya ya. Iya betul, begitu. Paham ya? Jika ngerti ya, untuk minggu depan nanti tolong itu dikerjakan, maksudnya dilakukan. Nanti kita ketemu lagi, Bu Ara melihat hasilnya, gitu ya. Minggu depan kita janjian ya, berarti kalau minggu depan kita di Rebu aja ya, di Rebu aja, karena kan Selasa kita sekolah ada acara ya. Iya benar. Ada OSIS, kegiatan OSIS, jadi di hari Rebu aja Cika. Hari Rebu biasa jam 10 lagi nanti Cika ke ruangan Bu Ara. Iya Bu, siap. Oke, terima kasih Cika. Iya, Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Sama-sama.
itu sepertinya sih tidak 100% mungkin benar. Iya. Mungkin aku itu kayak takut aja ngulangin kesalahan kecil-kecil kayak gitu. Oke, tepat sekali. Berarti intinya jika itu cuma takut ngulangin gitu. Oke. Ayo kita susun pikiran alternatif. Ayo berkata saya pasti gagal. Berarti jangan ngomong saya pasti gagal. Kalimat apa yang lebih adil dan nyata untuk situasi ini? Mungkin saya mungkin akan merasa gugup dan melakukan kesalahan kecil, tapi saya sudah riset materi dengan baik dan saya punya pengalaman berhasil sebelumnya. Oh, berarti sebelumnya Cika pernah berhasil. Gitu ya. Oke. Cut dulu. Oke, luar biasa Cika, luar biasa menurut Bu Arum. Bagaimana perasaanmu setelah membaca kalimat alternatif itu? Terasa lebih tenang Bu, tidak seberat yang pertama kali itu presentasi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini Cika. Alhamdulillah Cika datang lagi. Oke Cika, gimana Cik hari ini Cik? Alhamdulillah Bu, baik. Baik. Tapi kayaknya Cika rada lesu nih hari ini. Kenapa Cika lesu? Udah malam Bu. Belum sarapan. Belum sarapan. Kenapa? Kok hari ini belum sarapan? Buru-buru soalnya. Buru-buru ke sekolah. Iya. Karena mungkin itu ya naik jemputannya ya. Iya. Oke Cika. Ayo kita mulai aja ya sih. Iya. Mulai PR, Ibu mau lihat PR dari Ibu yang Ibu kasih, coba lihat supaya kamu nanti bisa pas presentasi menghadapi presentasi lebih bagus lagi gitu. Ini ya kemarin dari Ibu ya. Gimana nih persiapan menghadapi presentasi besok? Belum coba konsisten mengisi lembar pikiran yang Ibu berikan. Jadi saya sadar ternyata pikiran saya pasti gagal. Itu muncul berkali-kali. Gitu. Oke. Bagus sekali. Berarti Cika sekarang sudah mulai menyadari, ya, Cik. Menyadari pola ini, maksudnya menyadari tentang pikiran yang ada di Cika. Oke, kita buka PR-nya kamu ya, Ibu buka nih. Nih kita akan menggunakan talk record 7 kolom tadi ya, talk 7 kolom yang itu gunanya untuk menguji apakah pikiran itu benar-benar fakta atau cuma persepsi dari kamu ya. Kita ambil satu persatu pikiran, coba ya, kita buka dulu ya dari catatan kamu. Pikiran yang paling kuat yaitu saya pasti gagal dan ditertawakan saat presentasi, itu ya pikiran yang paling kuat itu ya. Sekarang kita mikir jadi dadakan ya, bareng-bareng nih. Apa bukti yang mendukung kamu itu pasti gagal? Waktu semester lalu saya sempat terbata-bata Bu saat menjawab pertanyaan guru. Jadi kayak terbata-bata soalnya masih kepikiran. Oke, ayo kita ambil satu persatu ya, Cika ya. Dari pikiran otomatis yang paling kuat, yaitu Ibu lihat ini yang paling kuat itu saya pasti gagal dan ditertawakan saat presentasi. Ya. Sekarang ayo kita berdua jadi detektif, mari ya. Apa bukti yang mendukung bahwa kamu pasti gagal, coba? Waktu itu sih semester lalu saya sempat terbata-bata kalau menjawab soal dari guru yang diberikan, kayak terbata-bata. Gitu, jadi kamu agak grogi-grogi gitu. Jadi pas ngomong ya terbata-bata gitu ya. Oke. Itu satu kejadian. Sekarang apa bukti yang bertentangan dengan pikiran itu? Pernahkah kamu presentasi dan hasilnya baik-baik saja gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Bu. Waktu mata pelajaran bahasa Indonesia saya dapat nilai A. Teman-teman saya juga bilang udah cukup bagus kok menjelasinnya, nggak terbata-bata. Ya udah, hasilnya baik-baik aja. Oh, berarti waktu itu kamu pernah presentasi nilainya A ya, bagus ya dari Bu Listi gitu ya. Terus
Berarti dan kamu dipuji teman-teman kamu pasti kan? Iya. Nilai Cika bagus, nilai bagus. Berarti kan untuk pernyataan yang saya pasti gagal itu, yang sepenuhnya itu nggak benar kan berarti? Benar nggak? 100% itu belum benar Bu. Coba Mungkin lihat. saya hanya takut mengulangi kesalahan kecil. Udah tepat sekali ya. Udah, ayo kita bareng-bareng susun pikiran alternatif. Saya pasti kamu berkata tadi ya, saya pasti gagal. Kalimat apa yang lebih adil dan nyata untuk situasi ini? Untuk memperkuat pikiran baru ini, Ibu pikir kita bikin ya kartu afirmasi. Cika, kalimat singkat apa yang bisa kamu katakan pada diri sendiri Cika saat mulai kamu merasa cemas di depan kelas waktu kamu presentasi? Oke, itu coba tulis. Saya ingin menulis gugup itu wajar, yang penting materi tersampaikan, dan saya sudah berupaya maksimal, saya berhak untuk percaya diri. Oke, bagus. Kalimat yang sangat personal, bagus. Silahkan tulis di kartu ini, kartu lagi ya nanti ya, dengan warna yang kamu suka. Misalnya kamu suka warna apa? Pink. Ya udah, di warna pink. Kartu ini bisa kamu simpan di saku atau dijadikan wallpaper di HP ya. Warna pink kan karena kesukaan kamu kan. Kamu langsung ya ini, bentar dulu. Saya sih ingin menulis gugup itu wajar, yang penting materi tersampaikan, dan saya sudah berupaya maksimal, saya berhak untuk percaya diri. Oke, berarti kamu ingin menulis gugup itu wajar gitu ya. Oke, yang penting semuanya tersampaikan dan kita sudah berupaya maksimal gitu kan. Kamu maksimal, kamu berhak percaya diri, benar kan? Kayak gitu kan apa yang kamu sampaikan? Oke, kalimat yang sangat personal ini silahkan ditulis di kartu nanti ya, di di kartu yang warna kamu suka. Warna apa Cika sukanya? Warna pink sih. Oke, di warna pink nanti kamu tulis di kartu warna pink, nanti kamu simpan di saku atau di mana ya, biasanya kamu simpan di mana, atau bisa juga di HP ya, sekarang kan di HP biasanya, dan bisa kamu jadikan wallpaper. Jadi ntar kamu ingat saya ini ya kalimat itu. Oke. Selain pikiran, kita juga perlu menenangkan tubuh kita ya Cika ya. Kita perlu menenangkan. Ayo bareng-bareng kita coba latihan pernapasan diafragma ya. Letakkan satu tangan di dada coba. Oke. Dalam satu di perut, satunya di perut. Oke, dua. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Oke. Dalam 4 hitungan rasakan perutmu mengembang. Oke, boleh. Oke. Tarik nafas sudah ya. Bukan di dada ya, di perut ya. Tahan sebentar, buang perlahan-lahan lewat mulut. Oke. Rasanya lebih tenang aja Bu, kayak ada beban yang turun dari bahu. Oke Cika, lakukan ini setiap kali kamu merasa detak jantungmu mulai kencang ya. Terus lakukan ini sendiri nanti di rumah. Ini adalah teknik grounding agar kamu tetap hadir di saat ini. Jadi kamu tarik nafas gitu ya, apa tadi yang sudah dilakukan. Oke, kita sudah belajar membantah pikiran negatif untuk menenangkan tubuh ya, itu nanti ya. Untuk PR minggu ini, Ibu akan membaca kartu afirmasi itu minimal 3 kali sehari ya, nanti dibaca. Terus jika pikiran negatif muncul lagi, tantang dengan bukti seperti yang kita lakukan tadi. Coba. Siap Bu, saya akan coba praktikan sebelum presentasi hari Selasa depan. Oke, bagus. Ibu tunggu ceritamu di sesi berikutnya ya. Semangat Cika, semoga nanti presentasi kamu minggu depan di hari Selasa berjalan lancar dan dapat nilai yang terbaik. Amin Bu. Oke, terima kasih Cika. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan di sini. Nanti Ibu tunggu lagi ya hasil dari Cika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.